A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya yang selalu terlimpahkan untuk kita semua. Semoga kita digolongkan menjadi hambanya yang mau bersyukur. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti syariat-syariatnya, kita ikuti keteladanannya karena beliaulah sebagai suri tauladan buat kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa fi ayatihil akhar wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik innasyirka la dzulmun adzim. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah kita hanya menyembah kepada Allah saja. Setiap hari kita mendirikan sholat 5 waktu dan di dalam sholat itu kita diwajibkan untuk membaca Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat ayat yang menjelaskan, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Di sini sudah jelas bahwasanya kita tidak diperkenankan menyembah kepada selain Allah. Banyak sekali kita dapati di masyarakat, betul, dia sudah mendirikan sholat dan membaca Fatihah tiap hari. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang dia tidak merasa bahwa dia itu sudah melakukan kesyirikan. Contoh yang mudah kita dapati adalah ada orang yang ziarah ke suatu makam aulia. Di situ dia meratap-ratap sampai mengelus-elus kijingnya. Bahkan sampai membersihkan kijingnya, disapu, kemudian dibungkus pakai sapu tangan, lumut-lumut dari. Kemudian ada yang bilang, ya Syekh yang makamkan di situ maksudnya, saya telah datang, mohon didoakan. Nah, disinilah yang terjadi penyelewengan. Kita ziarah dianjurkan, tetapi mendoakan, bukan untuk minta didoakan. Bukan untuk memohon pertolongan kepada yang semare di situ, tapi kita disuruh hanya mendoakan dan sebagai pelajaran buat kita semua bahwasanya kita pun nanti akan mengalami hal yang sama dan yang kita doakan tadi. Beliau sudah mendahului kita, kemudian kita pun akan mengikuti. Supaya menjadi tarbiyah buat kita semua bahwasanya orang yang ziarah adalah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian, yaitu kelanjutan dari hidup kita dari dunia ini, kemudian nanti akan pindah ke akhirat. Maka dalam surat yang lain, Allah pun berfirman dalam surat Al-Luqman ayat ke-13, yang tadi sudah saya bacakan, artinya, dan ketika telah berkata Luqman kepada anaknya, dia memesan atau dia bermau'idah, ya'iduhu,
berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah kesesatan yang nyata. Kalau sudah jelas kesesatannya yang nyata, maka jangan mencoba-coba. Nah, ini kan banyak orang yang mencoba-coba. Kalau diperingatkan, bahkan dia membantah. Itu namanya sudah syirik. Tidak, saya tetap menyembah Allah, tetapi juga minta pertolongan kepada yang lain. Nah, disitulah yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Kita saling mewasiatkan, kita saling menasehati, saling menasehati di antara kita semua, supaya kita itu betul-betul hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibarengi dengan yang lain, karena yang namanya menyekutukan yaitu sudah menyembah Allah tapi juga masih menyembah kepada yang lain. Itulah yang namanya mensekutukan. Bahkan tidak diampuni kalau kita belum sempat bertaubat, belum sempat beristighfar atas kesalahan. Begitulah yang telah tersirat dan telah tersurat, maksudnya dalam banyak ayat dijelaskan berkali-kali, berulang-ulang bahwasanya kita tidak diperkenankan yaitu menyekutukan. Nah, Allah tidak mau disebut. Ini sudah jelas bagi kita semua. Kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman sudah selayaknya. Kita tidak boleh meragukan Al-Quran. Dalam Quran juga sudah disebutkan, "Dalikal kitabu la raiba fih." Dalam kitab itu ada keraguan-raguan, yaitu kitab Al-Quran. Kita mengaji, kita menerjemahkan, kita mempelajari tafsirnya, kemudian kehendak kalimatnya semua mempelajarinya dengan seksama. Intinya adalah supaya ibadah kita itu betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai menyimpang. Yang bikin repot adalah yang sudah menyimpang tapi tidak tahu kalau dia menyimpang. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Ya, dia tidak mau dibilang syirik, tapi dia melaksanakan perbuatan yang sesungguhnya itu sudah masuk dalam kategori yang sangat. Untuk itu, sekali lagi, kita jangan menggampangkan, anggap enteng dengan kelakuan-kelakuan yang mengada-ada. Ada-ada artinya tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak dibiarkan oleh Rasulullah, tetapi mengarang atau membuat ibadah di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, begitulah. Mudah-mudahan hati kita selalu diberi keterangan, diberi ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya. Selanjutnya, tadi disebutkan bahwasanya inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah suatu perbuatan yang aniaya, yang besar. Perbuatan aniaya yang besar. Karena apa? Sudah diperingatkan tapi tidak mau. Itu berarti melanggar. Siapa yang melanggar, kena penalti. Siapa yang melanggar akan dapat hukuman. Nah, jangan sampai kita itu terlena dengan hal-hal yang sebenarnya sudah melanggar aturan tapi kita tidak menyadari. Disitulah pentingnya kita selalu mengaji, kita selalu belajar, kepada siapapun kita belajar, intinya asal pelajaran tersebut menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang memberi pelajaran, baik itu anak kecil, baik itu orang tua, dewasa, ataupun simbah-simbah, tidak ada masalah. Yang penting apa yang disampaikan itu betul-betul, maka kita bisa mengikutinya.
Walaupun yang menyampaikan seorang yang dipandang alim, tapi kalau keliru atau salah, maka janganlah kita bersama-sama memohon kepada Allah, kemudian kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak apalagi sampai kita melakukan kesyirikan yang kita sendiri tidak mampu, tidak mengetahui. Ya, kita akan menjadi orang yang merugi nanti saat di yaumul hisab, tanggung jawab mana kita akan dimizan dan ditimbang perbuatan amal baik dan buruk kita. Dan Allah yakin bahwa Allah Maha Adil sehingga tidak bakalan keliru apa yang Allah timbangkan terhadap amal-amal kita. Banyak sekali orang yang merugi karena apa? Tidak mau mengaji. Karena amalannya terlanjur banyak yang salah, tetapi dia tidak menyadarinya. Itulah yang oleh Rasulullah Muhammad disebut orang yang muflis atau bangkrut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.